pakai ketagih yang beneran nagih, nyoklat banget. Kuenya lembut, coklatnya berasa, ganeshnya juga lumer di mulut. Ternyata resepnya simple banget. Yuk intip resepnya. Pertama-tama siapkan dulu bahan-bahannya. Timbang yang perlu ditimbang, cincang yang perlu dicincang. Kalau udah, siapkan loyangnya. Kali ini aku pakai loyang ukuran 18x18 yang sudah dilapisi dengan baking paper. Baking paper harus menutupi secara rapi bagian dalam loyang biar tidak ada adonan yang bocor ya. Ukuran baking paper juga harus dibuat lebih tinggi dari loyang untuk mempermudah mengeluarkan kue dari loyang ya. Nah, selanjutnya sebelum membuat adonan kue, panaskan dulu kukusan dengan api sedang. Selanjutnya bersiap membuat kue. Pertama, kita siapkan dulu bahan cairnya. Rebus susu sampai keluar gelembung di pinggiran pancinya. Jika sudah, matikan kompor, jangan sampai mendidih, nanti susunya pecah. Lalu segera masukkan dark cooking coklat yang sudah dicincang, aduk-aduk sampai coklatnya larut dalam susu. Jika coklat sudah larut, segera tambahkan minyak goreng dan aduk rata. Kemudian sisihkan. Selanjutnya kita buat adonan lembutnya yang terdiri dari telur, gula pasir, dan emulsifier. Di sini saya menggunakan SP. Kemudian mixer dengan menggunakan kecepatan tinggi sampai adonan mengembang dan berwarna putih pucat. Oh iya, gunakan mangkok yang bersih bebas dari lemak untuk membuat adonan ini agar adonan mengembang sempurna. Jika sudah, sisihkan, kemudian lanjut ke adonan kering. Untuk adonan keringnya, gunakan tepung terigu protein rendah, kemudian coklat bubuk, baking powder, dan soda kue. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kemudian tuangkan ke adonan lembut dengan cara diayak. Adonan kering harus diayak. Selain untuk menghindari tepung bergelinding, juga memasukkan udara ke dalam tepung agar kue menjadi lebih lembut, tidak bantat. Selanjutnya, tambahkan adonan cair ke dalam tepung dan telur. Kemudian aduk perlahan dengan menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah, cukup sampai tepung, adonan cair, dan adonan telur tercampur dengan merata. Jika sudah, rapikan dan aduk dengan menggunakan spatula. Pastikan juga tidak ada minyak yang mengendap di bawah adonan agar adonan tidak bantat. Tuang adonan ke dalam loyang yang sudah disiapkan tadi. Kemudian hentak-hentakkan perlahan untuk merilis udara yang terperangkap dalam adonan. Kukus kue dalam kukusan yang sudah dipanaskan tadi selama kurang lebih 25 menit. Jangan lupa lapisi tutup kukusan dengan kain untuk menghindari air menetes ke adonan. Kukus adonan dengan menggunakan api kecil untuk meminimalisir permukaan kue bergelembung. Jika sudah matang, keluarkan kue dari kukusan. Dinginkan kue sampai benar-benar dingin, kurang lebih selama 4 jam di suhu ruang, atau bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas bawah selama 2 jam. Setelah uap panasnya menghilang. Selanjutnya kita siapkan ganache coklatnya. Campurkan susu cair dengan setengah sendok teh bubuk agar-agar. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, masak susu dengan menggunakan api sedang sampai mendidih. Harus terus diaduk-aduk ya, jangan sampai susunya pecah. Jika sudah mendidih, segera matikan kompor. Kemudian segera masukkan dark cooking coklat yang sudah dicincang.
Aduk-aduk sampai coklat larut dan tercampur merata. Segera tambahkan mentega atau margarin setelah coklat larut dan tercampur rata. Kemudian aduk-aduk sampai margarin atau mentega meleleh. Ganache coklat ini harus dituang ke kue dalam keadaan yang sudah dingin atau suhu ruang. Dalam proses mendinginkan ganache ini harus sesekali diaduk ya, paling enggak setiap 5 menit harus diaduk. Ini bertujuan untuk menghindari terbentuknya lapisan minyak di atas permukaan ganache sebelum dituang ke dalam kue. Kemudian balik lagi ke kue yang sudah kita dinginkan tadi. Untuk mencegah ganache melebar ke pinggiran kue, kita bisa ganjal pinggiran kue dengan menggunakan alas kue. Ini juga dapat mencegah terjadinya kue yang naik ke atas dan ganache ngalir ke bawah. Jika sudah rapi, segera tuang ganache ke atas coklat yang sudah dingin tadi. Jika sudah, segera simpan kue ke dalam chiller sampai coklatnya set atau mengeras. Sampai coklatnya set membutuhkan waktu sekitar 1 jam di dalam chiller. Jika sudah set, keluarkan kue dari loyang secara perlahan. Ingat, harus pelan-pelan ya, karena kuenya lembut dan coklatnya juga lembut. Tuh lihat, baru dibuka gini aja udah terasa bikin ngiler di mulut. Kebayang gimana nanti coklat itu lumer di dalam mulut dengan kuenya yang lembut. Motong kuenya harus dengan pisau yang tajam ya, biar coklatnya nggak celemotan kemana-mana. Hasilnya kuenya lembut, coklatnya lumer di mulut. Bikin satu loyang gak cukup, sesuai dengan namanya, cake coklat ketagih. Bener-bener memang bikin nagih. Harus dicoba ya.